Selamat pagi. Baru bangun. Jadi ceritanya akhirnya si COVID Omicron mampir juga. Aduh, ya kemarin baru aja di swab gitu dan hasilnya positif. Dan ini karantina mandiri hari pertama. Nggak ada persiapan karena kita lagi di rumah orang tua. Untungnya ada 2 lantai. Jadi lantai kedua ini kita pakai buat kita isolasi mandiri. Yang lainnya anak-anak, mertua segala macam di bawah semuanya. Di sini gue sama istri yang kena. Teman istri lagi berjemur. Ayo. Ya, namanya akhirnya semua akan COVID pada waktunya. Ini hari pertama. Kemarin sih sama sekali nggak ada gejala apa-apa. Paling hidung mampet ya. Itu juga karena malamnya dingin banget sih. Kalau gue sih mikir kayak gitu, tapi ternyata positif ya udah. Dan hari ini hidung mampetnya udah nggak terlalu, udah mulai cair, udah mulai enak dan nggak ada apa-apa lagi sih keluhan. Enggak. Obat dari Kemenkes kemarin udah diurus, belum datang sih, kemungkinan hari ini kali ya obatnya datang. Tapi so far alhamdulillah masih baik-baik aja. Jam 6 belum mandi. Baru bangun banget. Ya udah ya, nanti ini hari pertama sih, mudah-mudahan sampai selesai isoman nggak ada gejala lainnya ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Sambil nunggu obat yang dari Kemenkes. Nah, ini obat yang dikasih puskesmas nih. Amoxilin antibiotik. Terus ini buat anti radang tenggorokan ya, sama ini vitamin nih. Ini vitamin B kompleks ya kayaknya ya. Coba. Iya ya nih. Bionicom, tablet salut selaput, suplemen makanan zinc. Ya, gitu deh. Kita minum ini dulu deh ya sambil nunggu obat dari Kemenkes datang ya. Ini obatnya ada 3 macam. Yang putih potong ya, patah. Ya udah kita minum ini dulu ya. Wow, ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut. Nasib namanya juga lagi sakit ya. Tapi ya biar cepat sembuh. Minum lagi. Dah. Ini obat dari Kemenkes datang nih. Dari hasil telemedicine. Nah, dapatnya yang paket B. Isinya kita unboxing aja kali ya langsung ya. Si obat COVID ini ya. Dapatnya ini paracetamol 500 mg. Kayaknya nggak diminum, nggak ada demam soalnya. Nah ini nih antivirusnya nih kalau nggak salah ya, Pavimol 200 mg. Ini aturannya harus dibaca dengan jelas nih. Hari pertama itu 2 kali sehari 8 tablet sekali makan. Jeez. Terus hari kedua sampai hari kelima 2 kali tablet. 2 kali sehari 3 tablet. Ini nih Pavimol. Terus berikutnya dapat multivitamin Bionicom. Oke, terus udah nggak ada lagi. Ya udah deh kita minum aja kali ya. Kita minum aja kali ya obatnya. Ini udah kita buka. 8 tablet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yuk, kita langsung minum aja ya. Ngambil air dulu deh. 8 tablet. Langsung kita minum. Ya. Langsung kita minum obat ini. Oke, istirahat dulu ya.
hari kedua karantina. Bukan karantina, isoman. Habis mandi kemarin udah nggak karu-karuan kan ya, namanya juga stres ya. Kalau dibilang nggak stres sih ya bohong ya, pasti ada stres-stresnya gitu. Ngejalanin isoman di vonis terpapar covid. Tapi alhamdulillah sih kalau kemarin hidung benar-benar mampet gitu ya. Sekarang udah enggak tenggorokan juga nggak kerasa nyeri atau apa ya. Kalau sariawan sih masih di lidah sih, itu sariawan doang. Selebihnya badan pegel-pegel, tapi bukan pegel-pegel nggak enak, pegel-pegel gara-gara tiduran mulu. Iya, karena ya cuma di kamar berduaan sama istri gitu ya, paling keluar ke balkon berjemur, masuk lagi rebahan lagi. Untungnya tadi ada ujian UAS, sebenarnya UAS kan gue sambil kuliah lagi tuh, ada UAS, ngerjain beres. Untungnya besok juga ada UAS lagi, jadi ada kegiatan lah minimal ya, siang tuh ada yang dilakukan gitu, nggak cuma rebahan-rebahan aja. Udah mulai bosen rebahan terus soalnya. Iya. Udah gak rebahan ya, nonton streaming, udah gitu aja terus, nge-YouTube, Netflix, udah. Sambil rebahan, udah gitu aja terus kelakuannya. Tapi sekarang udah mandi, berhubung ya isolasi mandiri, sekamar terus sama istri, harus tampil ganteng ya nggak? Ganteng. Biar nggak bosen, biar dia ngelihatnya aduh buluk amat gitu ya kan. Ini hidung udah nggak mampet, tapi sudah mulai mencair, kadang meler-meler gitu. Tapi ya so far sih kayak slash pilek biasa sih ya, cuman bedanya ini katanya covid ya. Mudah-mudahan lekas negatif kali ya. Thank you. Mungkin itu aja untuk hari kedua. Mau ngapa-ngapain juga bingung, nggak bawa tripod, nggak bawa gimbal, handheld aja gitu ini di handphone. Ya mau gimana lagi? Begitu ketahuan covid kan langsung tuh set, langsung ke kamar, diisolasi, nggak ada yang boleh naik ke atas gitu ya. Anak-anak di bawah sama mbahnya, udah gitu aja ya. Sekarang istri lagi mandi. Oke. Isoman hari keempat, apa ketiga ya? Kamis, Jumat, hari ketiga. Pengen buru-buru kelar soalnya ya. Nah, di isoman kali ini hari ketiga kita udah mulai bosen, dan yang kita lakukan adalah nonton lagi. Nonton apa kali ini? Nonton film horor nih. Apa gitu? Pet, ke tempat yang jauh, terpencil, jalanan rusak. Itu rumah saya peninggalan keluarga saya. Sama nyaman mah tidak ada masalah, ya sudah tuh. Kalau terjadi... Tapi overall kondisi isoman hari ketiga so far so good, alhamdulillah. Ketemu nanti ya di hari berikutnya ya. Pet, Mau nonton dulu. kalau kencing, numpang-numpang. Halo, selamat malam. Hari ketujuh isolasi mandiri. Suasananya sih kalau penasaran gitu ya, apa aja yang gue lakuin gitu ya, nggak jauh-jauh dari bengong. Ya, kemarin sih nggak terlalu ada rasa apa-apa sih, cuman hari ini gak tau kenapa hidung kemarin sih di hari pertama kedua mampet sih, tapi ini udah 7, terus hilang sembuh, tapi sekarang hidung mampet lagi nih ya, agak mampet. Feel badan juga biasa aja sih, cuman ya jadi nggak nyaman gara-gara hidung. Kamar jadi belatakan ya, karena nggak bisa bebenah kan. Mau lihat gue di mana,
kayak gini nih. Ini kamar yang gue tempatin, gue tidur di sini. Situ bini ya, karena sama-sama lagi soman. Ya, ini pintu lagi dibuka karena bini lagi ke toilet. Udah segini doang. Luar ada balkon. Harusnya sih berjemur tiap pagi, cuman nggak ada mataharinya. Ya gitu aja deh, sampai belatakan banget. Aduh. Belatakan karena ribet ya. Bingung mau ngerapiinnya gimana, karena ya jadi tahanan kamar itu kan. Mudah-mudahan sih besok ini sembuh sih. Ini cuma cuaca aja kali ya, atau lagi fisik lagi drop aja. Ya udah. Oh ya, obat yang dari pemerintah, dari Kemenkes udah habis. Kemarin hari terakhir minum obat itu. Pusing segala macam sih gue nggak ada, tapi kalau bini gue masih batuk-batuk masih. Mudah-mudahan cepat pulih ya, cepat baikan. Rencananya sih Jumat kita ke rumah sakit lagi untuk swab. Mudah-mudahan cepet lah, udah lumayan bosen soalnya. Belum lagi juga di kantor nanti malah jadi curhat di sini lagi. WFH isoman tapi WFH, which is tetap kerja padahal fisik lagi drop. Ya udahlah, nasib pekerja ya. Udah segitu aja kali ya vlog kali ini. Kemarin gak bikin karena bingung juga mau bikin apa hari day by day gitu, karena yang gue lakuin ya kayak gini aja. Nyenderan di tembok, rebahan, makan, minum obat, tidur, makan, minum obat, tidur gitu. Ya gitu aja deh. Doain ya. Thank you. Ini hari Rabu, gue pertama kali di vonis terpapar COVID gitu ya. Itu hari Selasa. Jadi ini seminggu nih, H+7 ya. Alhamdulillah sih udah membaik. Beberapa ini kayak hidung mampet, radang tenggorokan udah enggak sih. Ya walaupun masih ngurung di kamar gitu ya. Tapi jadi ada pertanyaan di benak gua gitu. Kalau gejalanya kayak gini, ya sebenarnya beberapa kali gue pernah ngalamin sih. Ya gue anggap flu biasa gitu. Ya tetap sih protokol kesehatan waktu kena kayak gini, gue pakai masker di rumah gitu ya. Terus juga ke kantor ya pakai masker. Ya tapi gue anggap ini ya masuk angin biasa gitu. Tapi nggak taunya ini pas yang kemarin tuh, ini kan ke detek terpapar COVID-nya nggak sengaja ya, karena istri kena tipes, udah divonis positif tipes gitu ya. Lalu obatnya udah habis karena di rumah sakit juga kita tahu lagi ngeri-ngeri sedap ya kalau dirawat di rumah sakit. Jadi akhirnya memutuskan rawat di rumah. Obatnya habis, badannya udah mendingan, kontrol. Cuman pada saat itu kontrol ada batuk sama radang. Nah di situ langsung disuruh swab nih sama dokternya dan positif. Otomatis gue juga ikut di swab dan positif juga kena COVID. Ya banyak orang yang bilang kena COVID kan sekarang kayak flu biasa gitu ya, bla 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 ya. Ya terus juga yang udah pernah kena COVID gitu atau udah divaksin bilang ya udahlah, kan udah divaksin segala macam. Gue udah divaksin lengkap 2 kali Sinovac, 2 dosis, terus boosternya juga udah pakai AstraZeneca waktu itu kebagiannya, dan tetap kena bos ya. Dan gue baca-baca artikel sih memang ini kalau menurut dokter Iris Rengganis SPPD gitu ya, ini dia bilang nih kalau infeksi COVID-19 itu bisa terjadi karena beberapa hal ya, beberapa varian, misalnya ini termasuk Omicron
itu di diketahui gitu ya, memiliki karakteristik yang bisa ngecoh sistem kekebalan tubuh kita. Artinya yang udah pernah kena COVID ya bisa kena lagi, karena si Omicron ini bisa ngecoh sistem kekebalan tubuh kita gitu guys ya. Jadi ya kena juga ya, walaupun mungkin udah divaksin ya, walaupun gejalanya ya kalau di gua alhamdulillah gua ngerasanya sih fine aja, gini aja gitu ya, kayak masuk angin. Infeksi yang alami gitu ya, kayak gue sekarang misalnya nih sudah terpapar COVID, ini memang bisa memicu kekebalan katanya ya, menurut si dokter Iris ini gitu ya, tetapi cepat sekali menurun, makanya harus pakai vaksin gitu ya. Dan yaitu faktor lainnya yang mengapa orang yang udah terinfeksi itu bisa kena lagi ya, karena mereka memiliki imunitas rendah gitu. Waktu itu memang gue mungkin lagi capek, imunitas lagi rendah, jadi kena gitu ya. Jadi kalau ngomongin bahayanya ya, gua sih bilang bahaya sih. Soalnya kan kita nggak tahu ya kenanya yang mana nih, Omicron, Delta. Yang kemarin Delta kan kita tahu ngeri tuh, ya kan. Terus juga kalau Omicron kena ya kalau kita nggak punya komorbid, tapi kan kita nggak tahu nih punya komorbid atau enggak, dampaknya ke kita akan seperti apa gitu. Belum lagi juga gue baca artikel ini yang lumayan serem gitu, long covid. Nah ya meskipun di sini ya artikelnya nih, walaupun Omicron diyakini memicu gejala lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan varian corona lainnya, tapi pasien COVID-19 dengan infeksi varian Omicron ini tidak terlepas dari resiko gejala berkepanjangan atau long COVID. Ini gue dapat informasinya nih dari Detik ya, detik.com gitu. Ini kalau menurut Profesor Dr. Iris Rengganis SPPD ya, ini dia mengatakan nih kalau long COVID itu gejala berkepanjangan pasca COVID dapat mengenai sampai 30% dari orang yang terinfeksi. Mudah-mudahan gue nggak termasuk, jadi ya udahlah gini aja gitu ya, sehat gitu ya. Nah terlepas dari derajat beratnya gitu, ternyata COVID akut ini dampak jangka panjangnya daripada COVID-19 ini sangat macam-macam gitu, mulai dari gangguan memori, terus juga konsentrasi, ada yang ngerasain juga kelelahan fisik, ada yang sesak padahal udah negatif, nyeri sendi, nyeri otot, dan banyak lagi. Istri gue 2 hari ini ngeluh kakinya linu-linu, batuknya masih ada ya, ngeri juga sih, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa deh ya. Gitu, jadi jangan anggap enteng guys, makanya pastikan protokol kesehatan selalu diterapkan gitu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan juga kurangi mobilitas dan interaksi. Memang kalau di pekerjaan gue, karena menuntut ketemu banyak orang di lapangan gitu ya, lagi ada event, kita ada liputan, ya memang beresiko sih. Ya well, tapi ya that's part of my job, mau gimana lagi, kita yang harus mawas diri gitu akhirnya ya. Jangan sampai kena, nanti nyebar atau menularin juga, atau bikin terpapar istri, anak-anak. Nggak bisa bayangin deh, ini aja udah ya bisa dibilang untung, bisa dibilang gimana ya, ini kepaparnya waktu kita lagi di rumah mertua sih. Di rumah mertua ada 2 lantai gitu, jadi gua sama istri di lantai atas itu di karantina, anak-anak di bawah sama kakeknya. Tapi bayangin 7 hari loh kita cuma lihat-lihatan gitu aja, nggak deket-deketan sama anak tuh ya. Makanya sehat-sehat, jangan ngeremehin, lebih baik mengorbankan diri dengan menahan diri, nggak kemana-mana, nggak kerumunan gitu ya, menghindari kontak fisik sama orang yang kita kenal gitu, pakai masker walaupun gue tahu ngap. Gue pakai KN95 akhirnya sekarang dipakai terus tuh ngap juga. Gitu aja, sehat-sehat ya, sehat-sehat, thank you. Halo, selamat pagi. Hari ke-10 isolasi mandiri. Berisik banget, ayam berkokok di mana-mana. Hari ini gue mau swab test, mastiin lagi apakah udah negatif atau belum, karena Senin harusnya sudah masuk kantor nih. Jadi kita siap-siap dulu, mudah-mudahan hasilnya negatif. Oke? Thank you. Ya, alhamdulillah
hari ke-10 dan hasilnya negatif ya. Jadi udah jadi bebas dari tahanan rumah. Nanti hari Senin udah bisa ngantor lagi. Jadi di hari COVID beres dulu. Mau ketemu dulu sama bocah. Udah lama gak ketemu, soalnya 10 hari ya. Oke, thank you. Bye-bye. Jangan lupa, gue juga minta maaf ya sebelumnya. Gak bisa bikin video gitu karena lagi positif. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah negatif, mungkin gue nanti bakalan bikin video-video lagi. Oke, thank you.